Hai bro, TJ, how are you today? I'm fine, thanks. Kemana aja kamu kok lama gak kelihatan? Gini loh bro, aku tuh sibuk bantu teman-temanku bikin event. Event? Event organizer bro. Oh, event. Kok event? Tulisannya event organizer kok. Ngomongnya event nih beda apa gimana kamu ini? Ya beda lah, kalau event itu artinya bahkan, kalau event itu artinya peristiwa atau perlombaan. Oh, peristiwa atau perlombaan yang betul bacanya itu event ya? Yes, event. Jadi yang ngomong event organizer itu salah. Ya, Lu I see bro, I see. Ya wis. makanya kamu jangan ikutan si John. Ya biasa lah John ngomongnya gitu loh bro. Wis kadang kumpul lama itu loh wis. Ya wis, gitu ya. Oke. Aku tak balik lagi. Sip. Suwi bopol. Oke. Welcome back to channel English with TJ. Halo bro dan sis, hari ini hari Kamis dan tentunya kalian sudah menunggunya untuk pelajaran pronunciation. Kali ini saya akan hadir untuk memberikan pelajaran agar kalian tidak bingung lagi dengan ada 10 pasang kata-kata yang membingungkan untuk diucapkan. Berarti ada 20 kata yang membingungkan ya. Dan sudah saya ranking dari 1 hingga 10. Berarti yang nomor 1 itu sering membingungkan dan sering diucapkan dengan salah. Oke, kita mulai dari sekarang. Jawara 1 yang selalu diucapkan salah adalah even dan event. Even dan event. Ini adalah dua kata yang sering dibingungkan untuk diucapkan, bukan? Dan saya sering mendengarkan salah seperti, saya sibuk karena saya ada event. Ada event. Kalian tahu event itu artinya apa? Event artinya bahkan. Tapi saya mengerti apa yang kalian maksud dengan event itu. Sebenarnya kalian ingin mengucapkan event, ya kan? Karena event artinya tuh peristiwa, kejadian atau perlombaan. Dan event itu berkaitan dengan event organizer atau EO. Oke, kita mulai dari event. Event spellingnya adalah E-V-E-N yang dibaca event. Oke, tidak ada huruf T. Oke, sekali lagi even yang artinya bahkan. Contoh kalimatnya adalah he doesn't even recognize me anymore. Ya. He doesn't even recognize me anymore. Ya. Dan sekarang kita bahas event. Event. Ini yang kalian maksud ya, event. Event berarti kejadian, peristiwa atau perlombaan. Sekali lagi, event sangat berkaitan dengan event organizer. Ya, yaitu penyelenggara suatu kejadian atau penyelenggara perlombaan. Contoh kalimatnya adalah Orbit is the oldest event organizer in Malang. Even bisa diartikan walaupun jika ditambah kata though. Even though. Even though. Walaupun. Contoh kalimatnya, they keep walking even though rain comes. Sekarang saya memberi contoh kalimat yang menggunakan kata even dan event. They can't even handle the big event. They can't even handle the big event. Dan sekarang urutan yang kedua atau jawara kedua adalah can. Can dengan can't.
Can't singkatan dari cannot. Dibaca can't itu disingkat ya. Jadi cannot disingkat can't. Oke. Can. Huruf C di sini kita eksplosif ya. Jadi kayak can, bukan can. Can. Jika dalam huruf hijaiyah itu seperti huruf kaf. Kaf. Eksplosif. Jadi kedengaran ya. Dengarkan saya baik-baik. Can. Bandingkan dengan kata can. Can itu spellingnya K-E-N. Itu nama orang ya. Nama laki-laki. Can. Tapi jika spellingnya C-A-N itu bunyinya can. Sekali lagi, karena itu C yang dibaca seperti huruf K, tetapi eksplosif atau terdengar jelas ya. Tidak seperti K. K biasa aja, can. K-E-N, nama seseorang. Tapi ini can. Seperti huruf hijaiyah kaf. Ya, kaf. Can. Contoh kalimatnya, anything we can do. Anything we can do. Dan sekarang cannot disingkat can't. American English can mereka membunyikan can. Jika can't mereka membunyikan can. Tetapi British English biasanya itu can't. Sekali lagi, can't itu singkat dari cannot. Can't. Ya. Contoh kalimatnya, I'm sorry, I can't do it. I'm sorry, I can't do it. Nah, di sini karena ketemu can't do, T-nya tuh bisa hilang ya, tidak kedengaran lagi. Jadi, I'm sorry, I can't do it. Ya. Dan sekarang ada kalimat yang saya gabungkan yaitu, I can't believe he can do it. I can't believe he can do it. Sekali lagi, huruf C yang ketemu A dibaca seperti huruf K, tapi eksplosif ya, explosive kayak meledak gitu ya. Can. Bisa diulang lagi? Ya, benar. Can, bukan can. Ya. Mulai dari ini kalian harus bisa baca can, bukan can. Ya, ingat can itu apa? Nama seseorang ya, karena spellingnya K-E-N. Jawara ketiga yaitu present dan present. Lagi present dan present. Ini adalah homograf, yaitu penulisan atau spellingnya sama, tetapi penuturan dan artinya berbeda. Ingat ya, ini homograf, yaitu penulisannya sama persis, tetapi pengucapannya beda, yaitu present dan present. Apakah artinya berbeda? Iya. Sekarang kita bahas tentang present. Present di sini kata kerja yang berarti memberi atau menunjukkan dengan cara formal. Ya, contohnya seperti ini. I will present our project by next week. I will present our project by next week. Ya. Dan sekarang adalah present. Oke, sekali lagi pengucapannya itu berbeda ya antara present sama present ya. Present di sini berarti hadiah. Berarti kata benda ya, hadiah atau gift ya. Contoh kalimatnya adalah he got many presents
on your birthday. You got many presents on your birthday. Sekarang saya kasih contoh untuk yang keduanya ya. Let's present the present to him. Let's present the present to him. Saya ulangi agak lambat. Let's present the present to him. Berbeda ya. Jadi mari kita berikan hadiah kepadanya. Oke? Dan present juga bisa berarti kata sifat yang berarti hadir. Seperti kalian hadir dalam sekolah atau ketika kalian kuliah dulu ya. Contoh kayak gini. She was present at English class. She was present at English class. Ingat ya, present kata sifat berarti memakai to be ya. To be di sini adalah was karena sudah lampau dan subjeknya she, jadi menggunakan was. Jadi she was present at English class. Dan jawara 4 adalah house dan host. House dan host. House berarti rumah, host berarti tuan rumah. Kita coba dengan pronunciation house. House seperti dalam bahasa Sunda house ya. House memakai u tetapi ini pakai o. Jadi house bukan host. Oke? Jadi sekali lagi house artinya rumah ya. Kalimatnya seperti my house is on the corner of the street. My house is on the corner of the street. Oke? Dan sekarang host. Host. Ingat ya, program bisa host pakai o bukan o. Host. Host. Ada T di belakang kata itu ya, host. Saya akan mengucapkannya host ya, host yang artinya tuan rumah. Oke? Contoh kalimatnya adalah Japan is a host country for Olympic 2020. Dan satu kalimat lagi yang akan saya gunakan untuk semuanya yaitu Lisa can host the party at her house. Lisa can host the party at her house. Dan sekarang number 5. Number 5 sepasang kata adalah desert dan dessert. Desert dan dessert. Desert artinya padang pasir. Sedangkan dessert adalah makanan pencuci mulut. Ya, mungkin seperti ice cream biasanya itu ya. Oke. Sekarang perhatikan program bibir saya. Desert. Desert. S-nya dibaca z kayak huruf Z ya. Desert. Dari dua suku kata ini, desert, kita menekankan yang D. Jadi desert. Desert. Padang pasir. Tetapi dengarkan saya baik-baik ya. Dessert. Dessert. Yang ditekankan dari dua suku kata ini ada zert ya. Dessert. 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 Bayangkan penulisan dua kata ini hampir sama, hanya satunya double S. Jadi pengucapannya juga berbeda. Baik, kita ulangi lagi ya. Desert. 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 Padang pasir. Sahara is the largest desert in the world. Ya. Sahara is the largest desert in the world. Sedangkan dessert
pencuci mulut, ya, seger, ya. Dessert. I love to have dessert after my meal. I love to have dessert after my meal. Sekali lagi, dessert. Dessert. Ini yang ditekan dessert, ya. Dessert. Oke? Satu kali kalimat ini. I miss dessert when I was on desert. I miss dessert when I was on desert. Number 6 now. Sekarang antara gajah dan 11. Gajah dan angka 11. Oke? Oke, kita mulai dari gajah. Gajah, pronunciation dalam bahasa Inggris adalah elephant. 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 Fent. Ingat ya, huruf PH dibaca seperti huruf F. Ya, kita sudah mengajarkannya di episode yang beberapa lalu. Oke? Sekali lagi, elephant. E seperti enak, le seperti lemper, dan fen seperti liven. Jadi, gajah pengucapannya dalam bahasa Inggris adalah elephant. 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 Dan sekarang pengucapan angka 11 yaitu 11. 11. 11. 11. Ya, ingat itu V, ya, bukan V. Ya, 11. Oke, sekarang saya akan memberi contoh kalimatnya. Elephant is the biggest animal. 11 is an odd number. There are 11 elephants in a cage. And now number 7, dua kata yaitu lose dan loose. Lose seperti z kayak z ya. Lose dan loose. Lose. Lose. Lose itu artinya kalah atau kehilangan. Sedangkan loose artinya tuh longgar, ya. Ingat, di sini hanya berbeda satu huruf yaitu O, ya. Sekali lagi ulangi apa yang saya ucapkan ya. Lose. Lose, kalah atau kehilangan, dan loose. Loose itu longgar ya. Dan contoh kalimatnya adalah you need to fasten your seat belt which is loose. Satunya lagi, we don't want to lose on this game. My trousers are getting loose since I lose my way. Sekarang nomor 8 ada sepasang kata live dan live. Live dan live. Live pakai V ya. Live artinya meninggalkan atau berangkat, sedangkan live artinya daun ya. Semua jenis daun. Oke. Contoh kalimatnya seperti ini. They leave for office by car. Ketupat is a rice cake that wrapped by coconut leaf. Don't leave the banana leaf on the ground. Saya ulangi lagi. Leave berangkat atau meninggalkan, dan leaf
daun. Ya. Contoh kalimatnya lagi, they leave for office by car. Ketupat is a rice cake that wrapped by coconut leaf. Don't leave the banana leaf on the ground. Dan yang kesembilan adalah lay dan lie, atau lay down, lie down. Apa arti lay down? Lay down artinya meletakkan suatu barang dengan cara horizontal atau membaringkan. Jadi cara meletakkannya tuh dengan cara membaringkan ya. Jadi meletakkan atau menaruh barang itu dengan berbaring secara horizontal, bukan vertikal atau yang berdiri gini ya. Jadi ketika kalian itu meletakkan misalkan box ya yang seperti ini, kalian meletakkan seperti ini, itu lay down ya, bukan yang vertikal seperti ini ya. Meletakkan seperti ini lay down karena horizontal. Dan satunya lagi lie down. Lie down itu berbaring. Kita yang berbaring. Seperti kalau kita berbaring di lantai mungkin, atau berbaring di pasir, di pantai gitu ya. Ya, jadi harus bisa membedakan kata lay down sama lie down. Oke? Contoh kalimatnya seperti ini. Can you lay down the box on the table, please? Can you lay down the box on the table, please? Kemudian, we'll lie down at the sands on the beach. Ya. I lay down my book while I lie down on the floor. Ya. Sekali lagi, I lay down the book while I lie down on the floor. Ya. Lie di sini bisa berarti berbohong. Jadi lie ada dua arti ya. Berbaring, dan satunya lagi berbohong atau tidak jujur. Dan yang ke-10 adalah kita bicara tentang lampu. Oke, dalam bahasa Indonesia, lampu, entah lampu yang ada di meja, lampu di atas, lampu yang sedang mati atau sedang menyala, kita bilangnya semuanya lampu ya. Tapi tidak dalam bahasa Inggris ya. Oke, ada lamp, ada P ya di belakangnya, karena spellingnya itu L-A-M-P. Lamp dan light. Lamp, light. Oke. Lamp itu lampu, tapi yang dalam keadaan mati ya. Jadi lampu itu suatu alat yang bisa menghasilkan cahaya, seperti lampu meja yang kita taruh di pinggir kasur kita, lampu yang kita taruh di langit-langit ataupun di tembok ya, itu lamp ya. Tetapi ketika menyala itu lights, atau light itu adalah radiasi elektromagnetik yang bisa mengeluarkan cahaya, itu disebut light ya. Contoh kalimat seperti ini. She bought a table lamp from Bali. She bought a table lamp from Bali. Jadi dia membeli lampu meja dari Bali. Berarti dia membawa lampu tadi dari Bali menuju rumahnya dalam keadaan mati ya, karena lamp ya. Dan satunya lagi, it's dark here. We need light ya. Jadi, oh, gelap di sini. Kita butuh cahaya. Oke? We can see the light when we turn on the lamp. Yo bros dan sis, saya harap dengan materi dan lesson kali ini kalian sudah bisa mengucapkan kata-kata dengan benar dan tidak bingung lagi, oke? Jangan sekali-kali bilang event organizer, atau jangan bingung lagi antara gajah dan 11 atau padang pasir dengan makanan penutup atau pencuci mulut ya. Bro dan sis, see you on Monday.
dan saya akan membicarakan tentang kosakata tentang social media. Dalam bahasa Indonesia media sosial ya, kita bilangnya medsos. Tetapi dalam bahasa Inggris kebalikannya ya. Dalam bahasa Inggris diterangkan berarti social media. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jika kalian ada request apapun yang menurut kalian tuh membingungkan atau sulit untuk diucapkan, silakan kalian tulis di kolom komen di bawah ini. Dan pastinya kami akan menjawabnya, oke? Oke, bro dan sis, terima kasih banyak atas kesetiaan kalian yang selalu menonton English with TJ dan mau belajar dan meluangkan waktu untuk channel ini. Terima kasih bro dan sis, and see you!